Selamat sore Bapak Ibu. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa bersekutu kepada Tuhan. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita memulainya Bapak Ibu dengan memuji Tuhan dari Hymnos nomor 19, Mahkotakan Tuhan. Mahkotakan Tuhan, Anak domba Allah. Dengarlah suara pujian, penuhi taktanya. Bangun hai jiwaku, berikan pujianmu. Sambutlah Yesus Raja yang telah mati bagiku. Mahkotakan Tuhan, Raja kehidupan, telah bangkit dan mengalahkan maut serta kuasanya. Sekarang ku nyanyikan kemuliaan Tuhan, Juru Selamat yang telah datang dan beri hidup kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh datang bersekutu kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tahu bahwa kami manusia yang berdosa, manusia yang seringkali memberontak kepada Engkau Tuhan. Maka pada saat ini perkenankanlah kami dan layakkanlah kami Tuhan, sehingga di dalam persekutuan doa ini Tuhan mendengarkan kami dan Tuhan memperkenankan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Hymnos nomor 18. Yang padaku tak diberikan dunia pun tak dapat dirampasnya. Biar ditempuh susah, aku pun tak takut, karena damai Tuhan ku turun. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanku, Yesuslah saja harapanku. Harta yang terbesar oleh Yesus diberi, yaitu damai dan gemar. Yesus datang segera, berkat-Nya tak terperi, bagi yang percaya sebenar. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanku, Yesuslah saja harapanku. Kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami pada kesempatan ini. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar betul-betul memberkati kami, menghibur dan menguatkan dan menegur kami. Oleh karena itu Tuhan, seperti janji-Mu bahwa di dalam firman-Mu lah boleh kami hidup. Biarlah itu semua juga Tuhan boleh terjadi atas kami.
Berkati hamba-Mu yang menyampaikan renungan ini, Engkau berikan pertolongan dan Engkau yang memimpin. Berkati jemaat, Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mengerti firman yang disampaikan kepada mereka. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sekali lagi, Shalom. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membaca bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Judul perikop Zakheus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus. Sekali lagi, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Hari ini saya berikan satu tema bagi kita, yaitu Yesus sumber penghiburan. Yesus sumber penghiburan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan yang sudah kita baca, mungkin seringkali kita merenungkan tentang perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat narasi ini, maka kita menemukan orang pendek, orang kaya, dan juga dianggap sebagai pendosa. Kemudian di sini kita akan melihat juga bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus memberikan respon kepada seorang yang bertubuh kecil atau pendek ini, dan juga bagaimana Zakheus merespon akan hal itu. Dan di sisi lain juga kita melihat bagian ini, ada juga oknum-oknum tertentu atau kelompok tertentu menyoroti Yesus dan Zakheus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini diceritakan kepada kita waktu Yesus hampir tiba di Yerikho. Di sana sebelum ayat pasal 19 ini, di dalam pasal 18 ayat 35. Di situ kita melihat bahwa Yesus ketika tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak, lalu ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian ini mengkonfirmasi kepada kita bahwa di dalam perjalanan Yesus Tuhan kita, orang-orang yang mendengar namanya, maka mereka berseru-seru kepadanya. Untuk apa? Meminta belas kasihan Tuhan.
Dan di dalam bagian ini juga rupanya Zakheus ini adalah orang kaya yang dianggap sebagai pendosa. Tetapi Yesus juga melakukan perjalanan di sini. Kalau kita melihat bahwa ini perjalanan Tuhan, bukan secara kebetulan, tetapi memang sengaja mau melihat, mau bertemu dengan seorang Zakheus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian perikop ini menulis kepada kita bahwa Zakheus ini dihalangi oleh banyak orang, tidak bisa melihat Kristus Yesus yang datang kepada Zakheus, yang lewat di kota itu. Tetapi respon pertama Zakheus yang ia lakukan adalah ia memanjat pohon. Maka di bagian ini memberikan kita suatu pengertian khusus, yaitu bahwa sesungguhnya juga Zakheus memang betul-betul mengingini bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu pemain bola yang terkenal sekali yaitu Cristiano Ronaldo. Ketika Cristiano Ronaldo lewat di berbagai tempat atau sebelum laga dimulai, orang-orang pada berbondong-bondong meminta tanda tangan, dan orang-orang memohon kepadanya agar Ronaldo memberikan tanda tangan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus kita lebih daripada itu. Tetapi Tuhan Yesus kita adalah bukan hanya sok-sok orang yang berpengaruh oleh karena namanya yang terkenal. Tetapi di bagian ini nanti Yesus juga mengubah pemahaman Zakheus, bahwa Yesus bukan hanya sekedar terkenal karena menyembuhkan, tetapi juga ia bersahabat dengan orang berdosa. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama yang perlu kita pelajari di narasi ini, yang pertama, kehadiran Yesus memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehadiran Yesus memberi semangat kembali. Zakheus adalah orang yang ditolak oleh banyak orang. Tetapi ketika kehadiran Yesus di situ, itu memberikan satu penghiburan baginya. Dan kita melihat nanti Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena Yesus adalah pemberi penghiburan atau pemberi semangat bagi kita, adakah kita semangat untuk datang kepada Tuhan? Atau Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yang merasa berdosa ini, menganggap diri hina ini, adakah kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia mengampuni kita? Zakheus mungkin dia tidak sadar bahwa Tuhan mengampuninya. Tetapi kita orang percaya sudah percaya kepada Yesus. Adakah semangat itu juga? Semangat yang berkobar-kobar untuk datang kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan satu semangat kepada kita. Semangat apa? Kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang sudah dibereskan dari dosa. Dan itulah sebabnya kita manusia yang hidup baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengoreksi diri kita sekarang. Yang sudah nyata-nyata bahwa Yesus sudah menyelamatkan saya dan saudara. Adakah semangat setiap hari datang kepada Tuhan? Di setiap pergumulan kita, adakah semangat untuk datang kepada Tuhan? Zakheus seorang kaya, tetapi ia tidak malu naik pohon, panjat pohon. Demi apa? Demi ketemu Yesus Kristus. Bagaimana dengan semangat kita? Apakah kita juga memiliki semangat yang berkobar-kobar melayani demi Yesus yang sudah nyata menyelamatkan saya dan saudara? Poin yang kedua yang perlu kita pelajari di bagian ini adalah kehadiran Yesus memberikan penghiburan. Yang pertama tadi, kehadiran Yesus di dalam hidup kita memberikan kita semangat hidup. Ya, lewat penolakan-penolakan. Tuhan Yesus memberikan kita semangat hidup. Karena hidup kita ada di dalam Tuhan. Dan hidup itu kita miliki. Bahkan sampai kita sudah selesai di dunia ini, kita memiliki hidup yang kekal. Yang kedua tadi, yaitu kehadiran Yesus
memberikan penghiburan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, saya mulai baca dari ayat 6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, ayat 5 tadi, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekali lagi saya baca di dalam ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu bagian yang menarik dicatat di narasi ini. Ada orang yang menyoroti kehidupan Zakheus. Ada juga orang yang menyoroti Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ini juga menjadi pembelajaran penting bagi kita, bahwa ada banyak orang yang menyoroti kehidupan kita. Ada banyak orang yang melihat kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan yang lebih menarik di bagian ini yang ditekankan adalah bahwa orang yang melihat itu, mereka katakan, oh, kenapa Tuhan Yesus masuk di rumah orang berdosa itu? Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menarik di sini, apakah mereka salah ketika menyebut Zakheus orang berdosa? Sebetulnya tidak salah. Karena orang pemungut pajak pada saat itu sudah dianggap orang berdosa. Tapi kesalahan orang-orang di sekitarnya pada saat itu atau ahli Taurat, mengapa mereka menjadi salah ketika mengatakan bahwa Zakheus orang berdosa? Ada satu yang penting di bagian ini, Bapak, Ibu, Saudara. Sebetulnya Zakheus memang orang berdosa, terkenal di daerah itu. Ya, konsepnya itu pada saat itu orang-orang pemungut pajak, ya orang berdosa. Lalu apa salahnya ketika saya katakan ini orang berdosa? Tetapi yang salahnya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang itu membangun satu tembok perbedaan antara satu dengan yang lain, maka itulah menjadikan kita berdosa. Ketika ia berkata itu orang berdosa, maka di dalam hatinya, maka di sini adalah ada satu perbandingan antara kesalehan hidup. Antara kesalehan hidup. Seakan-akan membandingkan dirinya dengan seorang Zakheus, padahal dia juga orang berdosa. Ini kadang-kadang dalam hidup kita, seringkali kita melihat, membandingkan kesalehan hidup kita dengan orang lain. Dan ini yang menjadi persoalan. Ya, di dalam kehidupan kita bersosial, bergereja, kadang-kadang juga kita salah. Ternyata rupanya seringkali kita juga membandingkan kesalehan kita dengan orang lain. Di tempat kerja kita, di tempat bermasyarakat, kadang-kadang juga kita membangun satu perbedaan satu dengan yang lain. Dan ini yang menjadi masalah dalam hidup kita. Seharusnya kita jangan sesekali membangun satu perbedaan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam kerohanian pun Rasul Paulus menegur ya orang-orang yang membandingkan tentang kesalehan mereka. Kita lihat di dalam Korintus itu. Ya, Tuhan menegur mereka bahwa perbedaan itu justru bagus untuk melayani Tuhan. Anggota-anggota tubuh Kristus saling melengkapi. Jangankan di dunia sekuler, tetapi di dalam kehidupan kita pun orang percaya. Kadang-kadang kita membangun satu perbedaan. Oleh karena itu lepaskan perbedaan. Karena Kristus katakan, ia datang kepada Zakheus orang berdosa itu, yang dianggap berdosa itu. Maka itulah dia memberikan penghiburan kepada Zakheus. Saat ini juga saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan sesekali kita membangun perbedaan satu dengan yang lain. Jangan sesekali kita membangun perbandingan kesalehan hidup.
kepada sesama kita. Jangan sesekali membandingkan kehidupan mengenai berkat-berkat Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa berkat Tuhan lebih besar kepada saya karena saya dikasihi oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Dan bagi kita juga yang sudah mengalami penghinaan atau mungkin sudah dikucilkan. Tapi penghiburan bagi saya dan saudara pada saat ini. Yesus tidak pernah membedakan kita. Yesus tidak pernah membandingkan kesalehan kita. Justru Tuhan Yesus katakan bahwa kebaikan kita tidak layak untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang sudah dikucilkan pada saat ini. Maka Yesuslah jawabannya yang memberikan penghiburan kepada saudara. Mungkin ada orang yang belum percaya kepada Yesus pada saat ini. Datanglah kepadanya. Yesus memberikan penghiburan kepada saudara. Yang ketiga yang perlu kita pelajari pada saat ini adalah kehadiran Yesus mencari yang lemah. Sekali lagi, kehadiran Yesus mencari yang lemah. Kita lihat di dalam ayat 5 dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di dalam ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ayat 5 ini tadi, saya sudah jelaskan bahwa kedatangan Yesus bukan secara kebetulan. Memang ia sedang mencari Zakheus ini. Di dalam ayat 5 dikatakan, Zakheus, turun. Sekarang aku mau numpang di rumahmu. Atau istilahnya, aku bertamu di rumahmu. Inisiatif Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk apa? Menyelamatkan Zakheus di dalam keberhinaannya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Yesus datang menyelamatkan kita, maka sesungguhnya Yesus apa? Memberikan kita keselamatan. Dikatakan di sini, ia mencari yang hilang. Siapa yang hilang, Bapak Ibu? Kita orang yang berdosa. Siapa yang hilang, Bapak Ibu? Orang yang sedang bermasalah dalam hidupnya. Siapa yang hilang, Bapak Ibu? Orang yang sudah jauh daripada Tuhan. Pada saat ini ada banyak orang yang bisa jauh daripada Tuhan. Mungkin karena bangkrut. Mungkin karena masalah ekonomi. Mungkin karena masalah hubungan suami istri. Manusia tidak bisa menyembuhkan kita. Tapi Kristus mampu memberikan penghiburan bagi kita. Ia mencari saudara. Justru di dalam kelemahan kita. Justru di dalam keterbatasan kita. Yesus Kristus menjadi penolong bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika Yesus menjadi penyelamat bagi kita, marilah kita hidup sungguh-sungguh untuk bersyukur atas anugerah Tuhan. Seperti Zakheus, ia bertobat kepada Tuhan. Biarlah kehadiran Kristus dalam hidup saya dan saudara membawa kita pada pertobatan hidup. Biarlah kehadiran Kristus dalam hidup saya dan saudara membangkitkan semangat kita. Semangat bersekutu, semangat bekerja dimanapun kita berada. Biarlah kehadiran Kristus Yesus, kita merasa bahwa kita adalah seorang anak. Karena ia mencari kita yang hilang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini. Engkau Yesus yang sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami. Engkau menguatkan kami di dalam ketidakberdayaan kami. Mungkin kami cacat secara fisik atau lemah secara rohani. Bahkan kami lemah secara kekuatan fisik. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah mencari kami yang berdosa ini. Terima kasih, kami bersyukur Engkau sudah menjadi penghibur bagi setiap kami yang dianggap hina ini ya Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan agar kami
tidak menjadikan perbedaan suatu permusuhan. Ajarkan kami biarlah kesalehan kami tidak menjadikan kesombongan kami. Jauhkanlah kami Tuhan di dalam karakter yang membangun suatu perbedaan. Ajarkan kami juga Tuhan merasa bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang hilang, yang sudah ditemukan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Maka berikan kami kesungguhan hati untuk sungguh-sungguh tunduk di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih belum percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya juga Tuhan di dalam pencarian-Mu, keterbukaan-Mu, Engkau mendapatkan mereka dan menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, agar jemaat dikuatkan, dihibur oleh Tuhan. Yang sakit dijamah oleh Tuhan, disembuhkan, bahkan dihibur oleh Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk jemaat agar kerohanian mereka, kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat. Berkati jemaat Gereja Elus Malang Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang lemah imannya ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kuatkanlah iman jemaat-Mu. Karena hanya Engkau harapan kami satu-satunya di dalam situasi-situasi sulit hidup kami ini Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Engkau pimpin jemaat-Mu. Kasihanilah mereka, kasihanilah kami Tuhan. Seperti Engkau Tuhan kami Yesus Kristus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar-Mu, orang-orang, semua orang bahkan Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka, mengasihi mereka. Berkati jemaat yang sedang bergumul akan masalah ekonomi pada saat ini. Engkau tahu Tuhan Yesus, sebagai hamba yang Kau utus di tempat ini, hamba berdoa bagi mereka yang sedang bergumul. Engkau dengarkanlah doa mereka Tuhan. Engkau jawab dan Engkau yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Tolonglah mereka Tuhan. Dan Engkau juga ajarkan mereka menantikan jawaban Tuhan. Dan ajarlah mereka mengerti cara Tuhan bertindak dalam setiap pergumulan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk masalah jemaat yang mungkin sedang bermasalah dengan keluarga, dengan orang lain. Tuhan Allah, Engkau hadir di sana untuk menolong, memberikan jalan keluar sehingga mereka boleh menemukan kedamaian kembali. Antara anak kepada orang tua, antara orang tua kepada anak, antara suami istri. Ya Tuhan Allah, Engkau tolonglah mereka. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mungkin kami ibadah persekutuan secara online. Tapi kami mohon tolonglah kami. Agar kami tetap bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan yang mengerti keadaan kami. Oleh karena itu teguhkanlah iman kami. Kuatkanlah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Bapa. Tolonglah jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita memuji Tuhan sebelum kita melanjutkan pujian kita dari Humnos 300. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. 2. Ikuti Kau di sengsara karena janji-Mu teguh.
Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamatku bahagia penuh. Mari kita dukung dalam doa para diakon yang sudah dipilih. Beberapa sudah memberikan jawaban dan yang belum kita doakan juga, dan juga pengurus-pengurus yang lain. Kita berdoa untuk tim multimedia agar Tuhan juga menolong memberkati mereka di dalam pelayanan ini. Juga kita berdoa untuk acara-acara rohani gereja, biarlah boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk acara-acara rohani gereja yang dilaksanakan di gereja Elias Malang. Engkau berkati acara-acara rohani gereja ini ya Tuhan Allah, agar boleh berjalan dengan lancar, agar semuanya boleh membawa berkat bagi kami semua jemaat-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap acara-acara rohani gereja ini, berkati para hamba Tuhan yang melayani, agar dikuatkan, diberikan hikmat bijaksana oleh Tuhan, sehingga mampu melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan Allah, agar acara-acara rohani gereja ini senantiasa berjalan lancar dan dapat memberkati jemaat. Kami berdoa untuk Bible study setiap hari Selasa, persekutuan doa pada pagi Rabu, juga pada hari Kamis sore, dan juga pada hari Minggu, dan hari Sabtu acara khusus syukuran Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati, menolong, memimpin, dan mengasihi kami ya Tuhan. Berkati acara-acara rohani ini Tuhan, agar betul-betul membawa kami pada pertumbuhan kerohanian. Terlebih jemaat Tuhan, berikanlah mereka pertolongan, agar mereka semangat kuat untuk bersekutu kepada Tuhan. Kami berdoa untuk tim multimedia, berkati diakon Denny Tuhan yang sudah membantu selama ini. Kiranya Engkau memimpin anak-Mu dan rekan-rekan yang lain. Tuhan tolonglah, Tuhan berkati, Tuhan kasihanilah mereka yang melayani, berikan kesabaran, ketekunan, dan Engkau yang sentiasa memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan Allah untuk pengurus-pengurus diakon yang lain, agar mereka juga Tuhan boleh mendengar panggilan Tuhan. Dan jikalau Tuhan yang menghendaki mereka, maka Engkau Tuhan yang membuka hati mereka, sehingga mereka boleh mengerti panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan berdoa untuk para majelis, para hamba Tuhan, agar Tuhan tetap menolong dan menguatkan mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk para majelis yang melayani di gereja Elias Malang. Berkatilah mereka satu persatu dalam pelayanan yang sudah dianugerahkan kepada mereka oleh Tuhan kami, Yesus Kristus, Kepala Gereja. Berkati Ibu Susan, Pak Yoyo, Ibu Juni, Ibu Tuti, Ibu Irman, Pak Antoni, dan Ibu Dewi. Berkatilah mereka dalam pelayanan mereka Tuhan. Mereka orang-orang yang sudah menyerahkan diri mereka. Maka Tuhan biarlah segala jeripaya mereka, Tuhan mau perkenankan itu semua. Berkati keluarga mereka dan anak-anak mereka. Kasihanilah mereka Tuhan. Berkati mereka yang mempunyai pekerjaan, baik mereka yang punya usaha maupun yang bekerja, agar mereka juga mendapatkan berkat Tuhan lewat usaha-usaha mereka. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Suarman Sebua, Pak Pendeta Kim, Evangelis Yamo Nahalauli, hamba-Mu sendiri dan Saudara Noper. Di dalam pelayanan kami Tuhan, Engkau tahu kami lemah, Engkau tahu kami terbatas, Engkau tahu banyak kekurangan kami Tuhan. Oleh karena itu pimpin kami,
sebagai hamba-hamba yang Engkau utus Tuhan. Karena kami percaya kami berada di tempat ini bukan karena kemauan kami, tetapi dan juga bukan karena panggilan jemaat, tetapi sesungguhnya karena Tuhan yang menempatkan kami. Oleh karena itu berkatilah pelayanan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi jemaat. Tolong tuntun kami, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum kita melanjutkan pokok doa kita berikutnya, kita akan memuji Tuhan dari Humnos 238. 238. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sumur kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. 2. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sumur kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. 3. Jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sumur kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kita berdoa untuk Sinode Gereja Elios Indonesia, juga kita berdoa untuk Yayasan Elios Indonesia, juga kita berdoa untuk Yayasan STT Salem dan juga mahasiswa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk Sinode Gereja Elios Indonesia. Kami percaya Engkau yang mendirikan sinode ini Tuhan, maka Engkau juga yang berkuasa di dalamnya. Oleh karena itu berkati pengurus, berkati program-program mereka Tuhan. Jadikan Gereja Elios Indonesia ini menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di surga.
Berkati para hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat ya Tuhan. Kuatkan iman kami di tengah-tengah kesulitan hidup. Kuatkan iman jemaat. Berkatilah, kasihanilah mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yayasan Elios Indonesia. Berkati Yayasan Elios Indonesia ini Tuhan, agar yayasan ini semakin bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus Yayasan STT Salem. Berkati pengurus ini, mulai dari ketua dan juga rekan-rekan yang lain. Pimpin sertai mereka Tuhan, agar mereka dipimpin oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka, sehingga mereka senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati STT Salem, berkati dosen-dosen dan mahasiswa, pimpin sertai dan berikan anugerah yang melimpah dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk sponsor Tuhan, berkati sponsor agar mereka juga tetap sehat dan tetap menjalin hubungan baik dengan STT Salem. Kami juga berdoa untuk para alumni dimanapun mereka berada. Kasihani dan berkatilah mereka, baik yang ada di dalam dunia pelayanan maupun yang ada di dalam dunia pekerjaan ya Tuhan sekular. Berkatilah mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Kita doakan agar bangsa ini semakin membaik. Ya, biarlah Tuhan yang terus memimpin, karena kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Kemudian nanti kita juga berdoa untuk Kota Malang, agar Tuhan yang menjaga Kota Malang ini menjadi kota yang penuh toleransi. Biarlah juga orang yang masih belum mengenal Tuhan, mereka dapat mengenal Tuhan lewat teladan hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Engkau tahu apa yang sedang dialami bangsa ini. Oleh karena itu kami tetap percaya sebagai orang yang sudah menerima Engkau Tuhan dalam hidup kami, bahwa Engkau memegang kendali atas semua yang terjadi ini, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka Tuhan berkati bangsa ini. Engkau memberikan pertolongan. Biarlah di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini ada Tuhan yang menolong, menguatkan mereka. Berkati semua yang terlibat Tuhan. Dan juga untuk berikan pimpinmu Tuhan. Berikan pertolongan kepada bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kota Malang. Berkati Kota Malang ini menjadi kota yang besar. Menjadi kota yang banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang percaya yang ada di Indonesia, di dalam penghinaan, di dalam hinaan yang begitu dahsyat yang menyakiti kami. Tapi hiburlah kami Tuhan, karena pembalasan datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Himnos 134. Di dalam peristiwa kita, dosa kita, Yesus sanggup menyembuhkan. Di dalam segala pergumulan kita, Yesus sanggup untuk menolong kita. Mari kita memuji Dia. Tema yang sungguh agung, suatu lagu yang patut dipuji, lagu yang dinyanyikan segala bangsa. Ya sanggup melepaskan engkau, ya sanggup melepaskan engkau, ya sanggup melepaskan engkau dari dosamu dan kesalahanmu. Ya sanggup melepaskan engkau. Dua, hanya ada satu tema lagu bagi orang yang berbeban berat. Beritakanlah di seluruh dunia, ya sanggup melepaskan engkau, ya sanggup melepaskan engkau, ya sanggup melepaskan engkau.
dari dosamu dan kesalahanmu. Dia sanggup melepaskan, Dia sanggup melepaskan engkau. Dia sanggup melepaskan engkau dari dosamu dan kesalahanmu. Dia sanggup melepaskan engkau. Doa terakhir kita, mari kita berdoa untuk pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu berdoa menghadap Tuhan terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau gembala yang baik, yang mencari kami yang lemah, mencari kami yang hilang, menyembuhkan luka-luka kami, dan Engkau membuat kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan, Engkau adalah penolong sejati bagi kami. Tuhan kami Yesus Kristus sanggup melepaskan kami dari dosa kami. Tuhan kami Yesus Kristus sanggup melepaskan kami dari beban berat yang sedang menghantam kami. Tuhan kami Yesus Kristus sanggup menghibur kami yang lemah dan terbatas. Oleh karena itu Tuhan, kami bersatu hati pada sore hari ini, membawa setiap pergumulan pribadi kami di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong, memberkati kami, menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Persekutuan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sanggup melepaskan engkau, Dia sanggup melepaskan engkau dari dosamu dan